Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah kebakaran, musibah rumah tangga, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Bukan cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ridhonya sehingga saya dapat membuat YouTube kali ini masih dalam suasana Ramadan. Ini puasa Ramadan yang keberapa ya? Lupa saya sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membubar satu bilah pusaka yang cuma diambil dari segi tuahnya saja, atau angsarnya, atau energinya, atau powernya saja, agar dapat berpengaruh kepada si pemilik. Ya, diambil manfaatnya agar tujuan dan hajat si pemilik itu tercapai. Dan pusaka ini itu kalau dibawa ke saku di atas, ke celana pun masuk, apalagi ke tas. Ya, berarti apa itu? Ya berarti jimatan. Karena jimatan itu biasanya ukurannya di bawah 15 cm. Kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, ini bentuknya seperti ini nih, kayak daun ya, kayak daun. Masukin ke sini bisa, masukin ke kantong bisa. Kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, saya kelihatan nggak? Samar-samar ya. Oke, saya dekatkan. Nah, di sini ada perutnya. Ini bagian perut, ini bagian pantat atau bokong, ini tangan, ini janggut, ini mulut, ini hidung, ini mata, ini kepala, ini kuncungnya. Di atas sudah jelas ya, pamornya diperhatikan secara seksama. Pamornya ada 3 garis lurus. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah keris jimatan berbentuk semar karena berhubung semarnya ini di atasnya begini kayak kuncung, maka dinamakan semar kuncung. Ya, Semar sendiri adalah sosok yang banyak diidolakan oleh masyarakat Jawa karena dulu konon katanya Semar adalah pamomong Jawa. Pamomong Jawa artinya orang yang membimbing raja-raja Jawa ya pada era Mojopahit maupun sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Dan Semar adalah sosok yang bijaksana ya, orang yang dituakan sebagai penasehat, dan juga Semar juga sebagai sosok yang mempunyai banyak ilmu dan juga banyak pengalaman. Kalau kita lihat dari Semar itu mempunyai makna filosofi dari bentuknya, perutnya yang membesar, buncit, itu melambangkan dunia. Dunia kita, isi dunia. Kemudian atau alam semesta ya. Kemudian kalau kita lihat bentuk penampakan wujudnya, dia seorang laki-laki. Walaupun dia seorang laki-laki, tapi susunya seperti seorang perempuan besar. Ini melambangkan hidup di dunia ini tidak cuma hanya laki-laki, perempuan juga ada. Kemudian Semar juga kalau kita lihat itu tersenyum. Dari depan itu tersenyum. Artinya walaupun kehidupan dunia ini penuh dengan banyak masalah, banyak cobaan, ujian, itu kita hadapi dengan smile, dengan tersenyum. Ya.
Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari jimatan bentuk semar kuncung ini yang tadi saya lihat ya, yang tadi ini kan saya dekatkan, ini pamornya cukup bagus ya. Kita ketahui bahwasanya pecinta Tosan Aji itu kan versi PJO Pusaka Jawa Official kan ada 3. Pertama, pecinta Tosan Aji yang suka dengan antikannya saja atau esoterinya saja, tangguh utuh sepuhnya saja. Yang kedua, orang yang suka dengan isoteri, sisi tuahnya saja, sisi goibnya saja. Yang ketiga adalah suka dengan dua-duanya. Nah, jimatan ini tergolong apa? Kalau menurut saya ini dua-duanya masuk. Kenapa dua-duanya masuk? Karena secara garap pun bagus, sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat ya, pamornya kan ini ada 3, adeg telu ya, garis lurus 3, tapi kan sama bentuknya, kecilnya sama. Biasanya untuk pamor adeg 3 ini biasanya itu satunya besar, lumer gede, satunya kecil kan gitu. Tidak rata. Kalau ini bahasanya simetris. Kemudian dari bentuknya yang janggutnya, mulutnya, detailnya sudah terlihat jelas juga bagus. Ini tergolong secara garap pun bagus. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dengan pamor yang tegas seperti ini ya, pandes, menancap ya, kemudian garapnya bagus, ini juga layak untuk dikoleksi. Apalagi jimatan seperti ini sangat kecil sekali, tidak mengganggu ketika dibawa, kayak korek kali ya, kayak korek seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari garis 3 tadi, ada yang mengatakan itu adalah wengkon adeg siji, atau orang bilang adeg telu, atau yang bilang tejo ginurung. Pamor tejo ginurung tergolong pamor miring ya. Pamor miring artinya pamor lawan dari pamor mlumah. Biasanya pamor miring penggarapannya lebih susah daripada pamor mlumah. Pamor miring biasanya nilai ekonominya lebih tinggi daripada pamor mlumah. Pamor miring banyak dicari oleh orang. Sebagian pecinta keris beranggapan tua atau angsar dari pamor tejo ginurung adalah yang pertama untuk kepemimpinan, yang kedua untuk kederajatan. Makanya pamor tejo ginurung lebih banyak, entah itu dibilah keris, entah itu dibilah pedang, ataupun dibilah golok, itu banyak disimpan oleh para pejabat atau pangreh projo, atau orang yang mengabdi pada negara ya. Sebetulnya kalau bicara tentang kepemimpinan, kederajatan, tidak cuman untuk seorang pangreh projo atau orang yang menjabat atau sebagai pejabat ya, menjabat mengabdi kepada negara, tidak. Karena orang yang merasa punya kepentingan saja sesuai kebutuhannya, orang yang tidak menjabat apapun, umpamanya di pemerintahan, tapi dia bekerja pada satu perusahaan jadi manajer, atau ingin menjadi manajer, atau karirnya pengen naik, silahkan saja untuk memiliki pamor tejo ginurung atau adeg telu, karena di sini ada kederajatan seperti halnya pamor junjung derajat, dan juga di sini ada kepemimpinan. Kalau kepemimpinan, tidak semua orang bisa menjadi leader atau pemimpin. Di sini didoakan dari Sang Empu, dia bisa menjadi pemimpin, karena untuk menjadi pemimpin dibutuhkan satu kewibawaan. Di sini juga ada komplit seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, bicara tentang pamor tejo ginurung ya, pertama saya punya keris dari bapak saya itu pamornya tejo ginurung sama dapur tilam. Dapur tilam Kelengan ya, satu Cirebonan, satunya lagi Sempaner tejo ginurung Pamengkang Jagat. Itu dari 2 itu sampai sekarang kerisnya nggak saya hitung. Jadi saya suka dengan pamor tejo ginurung tuh kalau di sawang ya, di sawang kayak ini garis lurus, menyenangkan sekali. Apalagi kalau umumnya pamor tejo ginurungnya seperti ini, garisnya sama, simetris ya, dengan simetris, kemudian pamornya juga terlihat jelas, pandes, menancap pada bila itu kuat, ngawat seperti itu ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang semar kuncung biasanya itu kan tadi tuahnya itu rata-rata untuk pengasihan, pelet dan lain sebagainya.
Cuman yang saya tahu ini ketika saya cek energinya ini tidak ada pengasihannya. Ini lebih kepada protek, keperlindungan. Tadi saya cek ya, sebelum saya review itu saya cek dulu. Ini lebih kepada keprotek, keperlindungan. Artinya kan pada umumnya semar mesem atau semar kunjung untuk pengasihan. Kalau ini semar kunjung ini lebih cenderung kepada untuk perlindungan. Nah, terus kita bahas tentang besinya. Besinya sahabat pusaka Jawa ini hitam kebiruan, tapi serat atau urat besinya ini mengkilat seperti kristal dan membayang. Ini jenis besinya adalah besi walulin. Sahabat pusaka Jawa, besi kan banyak ada jenisnya tuh, ada 17 atau berapa. Ada katup, ambal, karangkijang, ya, walulin, ya seperti itu banyak. Nah, ini ikutnya jenisnya jenis besi walulin. Tuah atau angsar dari besi walulin adalah dihormati oleh banyak orang dan cocok untuk beternak. Jadi para peternak pun cocok ketika berternak mempunyai pusaka dengan besi walulin seperti ini, itu mudah-mudahan tambah sukses. Ya, karena jenis besi banyak sekali sahabat pusaka Jawa. Leluhur kita ketika akan membuat pusaka itu istikharahnya temenanan, rialate temenanan, ya. Jadi dari bahan pun diperhitungkan. Ini orang pesan keris, kamu pengennya apa? Saya pengen agar pangkat saya cepat naik. Saya juga pengen diajeni orang ketika di masyarakat menjadi seorang pemimpin, iya kan? Kemudian saya juga ingin peternaknya sukses. Saya juga ingin dihormati banyak orang. Maka dibikinkanlah, dipilihnya satu besi, yaitu besi walulin yang memang pembawaan atau energinya itu untuk dihormati orang. Ini besi ini energi alam sahabat pusaka Jawa. Jadi tidak perlu diisi, besi walulin pun sudah mempunyai tuah sendiri. Kayak contoh halnya air laut, tidak usah diasinkan pun sudah asin. Bawaannya seperti itu. Air tawar yang di daratan ya tawar. Ya, itu. Jadi besi pun sama, mempunyai tuah atau angsar. Kok bisa tahu begitu? Hanya orang-orang tertentu yang tahu tuah dan angsarnya. Orang ini dikasih kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengetahui jenis-jenis besi dan tuahnya. Ya, jadi kalau kita rangkum dari jimatan Semar Kunjung ini dengan Pamorte Joginurung, besar dan harapan adalah doa dari sang pembuat agar orang itu menjadi orang yang derajatnya naik, karirnya naik, menjadi seorang pemimpin atau leader yang dihormati dan mempunyai wibawa. Dihormati banyak orang, mempunyai wibawa. Kalaupun dia mempunyai usaha beternak pun dia pun sukses karena dari besinya saja. Doa dan harapan dari Sang Empu itu adalah untuk kederajatan dan untuk kepemimpinan. Dan juga di sini ada nilai proteknya, perlindungan dari hal-hal negatif baik manusia maupun tetangga sebelah. Jadi keris ini lebih condong kepada untuk karir, ya, untuk karir, untuk kepemimpinan, juga untuk perlindungan. Juga di sini ada untuk kerezekiannya yang beternak. Beternak itu entah itu beternak ikan, entah itu beternak hewan darat, mudah-mudahan cocok. Dan mudah-mudahan menjadi kaya karena di sini ada doa kederajatannya. Ya sahabat pusaka Jawa, tentunya dengan seperti ini kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa memakai syariat dan syariat itu tetap kita niatnya adalah taqarrubu ilallah, mendekatkan kepada Tuhan. Ketika kita sudah tercapai cita-cita kita menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai menjadi pemimpin, dihormati banyak orang, kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diakhiri dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Makanya setiap di awal video saya kan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah.
apapun hasilnya tetap bismillah, di akhir tetap alhamdulillah. Kadang yang terjadi pada kita, suka tidak suka, itu adalah yang terbaik bagi kita, walaupun kita tidak tahu hikmah di balik itu. Mudah-mudahan dikasih tahu. Jadi ini adalah Jimatan Semar Kuncung yang lebih pada kederajatan, kepemimpinan, juga perlindungan, dan cocok untuk orang-orang yang beternak dari segi besinya. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.